Sejumlah anggota Banser dan GP Ansor merangsek masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga sukses, semangat, serta sehat selalu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, kita masih mengulas tentang persekusi ataupun pembubaran kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Kali ini teman-teman sekalian dengan judul beda level. Memang beda level. Sangat jelas sekali bagaimana sikap para Banser dan bagaimana sikap Ustadz Syafiq Reza Basalamah juga jamaah-jamaahnya. Banser yang ujuk-ujuk, yang langsung saja main hakim sendiri dengan membubarkan kajian, itu menunjukkan ketidakpedulian terhadap adab sebagai muslim untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah. Ya, teman-teman sekalian, bagaimana pernyataan Ustadz Syafiq Reza Basalamah? Dengan hal ini kita akan semakin tahu bagaimana levelnya dan bagaimana siapa yang bijak. Oke teman-teman sekalian, kita saksikan terlebih dahulu. Ana sering sampaikan, umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Jumlah mereka banyak, 2 miliar jumlah. Saudara kita di Gaza dibantai, kita nggak bisa berbuat. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng nih, bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada, bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah nggak bisa, sedangkan kita tujuannya tadi mengajak umat itu kembali kepada Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadang-kala persaudaraan tadi anak haram itu lebih penting ya, daripada kita harus ribut. Apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya, siapa yang ketawa, siapa yang gembira gitu. Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada, selama perbedaan itu bisa ditoleransi ya. Tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Insya Allah kita bisa mengajak umat bareng-bareng menuju kepada Allah, menuju kepada agamanya. Ini loh agama yang Nabi SAW dulu sampaikan. Kita akan hina. Yang jelas kita semua bersaudara dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya dia saudara kita. Sebenarnya anak ini sangat senang sekali kalau mereka manggil anak. Nggak pernah ada panggilan itu. Yang ada mereka membatalkan kajian kepada penyelenggara. Penyelenggaranya yang mendapatkan surat itu. Di Jember ini alhamdulillah kita pernah mengadakan pertemuan dengan waktu itu di mediasi sama MUI sama Kapolres. Kita bertemu dengan semua unsur NU yang ada di Jember ya. Ya alhamdulillah, artinya perbedaan itu ada, nggak bisa dinafikan. Perbedaan itu ada. Tapi ketika kita kumpul, maka yang harus lebih ditonjolkan itu ya persaudaraan kita sesama muslim gitu. Dan alhamdulillah bisa disebut STDI kita punya kampus di sini ya. Alhamdulillah sejak tahun 2007 ya. 2010 dapat izin, sampai sekarang pun diterima di masyarakat. Yang mungkin awal-awal mereka nggak paham ya, dilihat jenggotannya aliran apa ya. Sampai anak pernah khutbah nikah di Jember ini. Ketika khutbah nikah, saudaranya apa? Sahabatnya ayah ngomong dia sama ayah anak, please kata dia. Tadi orang-orang ketika ngelihat anak ini ceramah, loh ini teroris tekondi. Jadi ada yang memframing ke sana sehingga orang yang nggak paham kan jadi benci. Tapi karena dianggap dia itu memiliki pemahaman yang menyimpang, dikatakan kalau sholat masjidnya dicuci, ada isu-isu yang beredar yang sebenarnya tidak benar gitu. Ketika dikonfirmasi, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kembali kepada apa sih definisi dari radikal, teroris umpamanya. Kalau HTI mungkin jelas ya, sebuah ormas yang mungkin di Indonesia sudah dilarang. Yang jelas anak tidak ada hubungan apa-apa dengan HTI. Kalau bicara radikal dan teroris, mungkin gara-gara framing yang diberikan kepada jenggot dan cingkrang. Dan ketika Anda membaca, kenapa orang jadi radikal? Ini analisa dari orang-orang barat. Salah satunya itu karena belajar agama terlalu dalam. Akhirnya orang jadi takut belajar agama. Karena takut jadi
radikal. Padahal yang jadi radikal dan teroris itu biasanya yang belajar agama sepotong-potong. Ya, Masya Allah, demikian pernyataan Ustadz Syafiq, teman-teman sekalian, bahwasanya beliau masih menganggap semuanya sama muslim itu adalah bersaudara. Meskipun ada perbedaan-perbedaan yang perbedaan itu sifatnya adalah ilmiah, yang seharusnya masih bisa untuk didiskusikan, untuk dialog, untuk bermusyawarah, bukan untuk main kasar, main tangan, main bubar-bubar saja. Dan Ustaz Syafiq juga menjelaskan ya teman-teman sekalian bahwa beliau mengajak kaum muslimin ini untuk kembali kepada agamanya, untuk kembali kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan mengajak untuk melakukan radikal, teroris yang sebenarnya itu adalah framing, isu-isu yang tidak ada dasarnya, isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun sangat disayangkan saudara-saudara Banser ini mudah terprovokasi, atau memang nafsunya tidak mau untuk diajak kembali kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memilih untuk berjoget-joget dangdutan bersama biduanita tersebut. Nah, ini marilah teman-teman sekalian untuk menjadi renungan kita bahwa kita adalah sama muslim, bersaudara, meskipun ada perbedaan dan perbedaan itu adalah sifatnya ilmiah, maka untuk didiskusikan, untuk saling berusaha mencari kebenarannya. Dan ini sekali lagi teman-teman sekalian nampak level ataupun kebijaksanaan Ustadz Syafiq di dalam menanggapi ataupun mengalami pembubaran pengajian ini. Beliau masih bijaksana dan tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan dendam, namun yang dikedepankan adalah persaudaraan. Jangan sampai persaudaraan itu terjadi keretakan, baku hantam. Siapa yang tertawa? Yang tertawa adalah musuh-musuh Islam, orang-orang di luar Islam yang memang sengaja memframing, mengadu domba supaya kaum muslim ini semakin retak, berantakan. Oke, demikian teman-teman sekalian, semoga menjadi renungan kita semua agar kita saling mencintai sesama muslim dan saling untuk menambah wawasan, khasanah keilmuan, sehingga kita semakin bijaksana di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan ini, sehingga Allah berikan taufik kepada kita dan kepada kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.